Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap ya belajar kimia bersama Ibu hari ini? Siap, Ibu. Alhamdulillah. Baik, saya cek jurnal dulu. Alhamdulillah, sekali lagi teman-teman tidak ada yang absen ya. Sudah lengkap semuanya di kelas. Tidak ada, sudah kembali semua dari kamar mandi, dari kantin. Saya punya pertanyaan nih. Teman-teman pernah nggak lihat apel yang habis digigit terus dagingnya jadi warna kecoklatan? Pernah, Ibu. Nah, yang apel jadi coklat tadi itu pas habis langsung digigit, tepat setelah digigit atau ketika dibiarkan terlebih dahulu? Kalau dibiarkan terlalu lama, Ibu, jadi coklat. Ya, betul. Kalau besi berkarat, kayaknya semua udah pernah lihat besi berkarat ya. Besi berkarat itu awalnya apa sudah berkarat? Biasanya nunggu lama dulu baru berkarat. Nah, dua hal tadi, apel yang kalau dibiarkan lama-lama jadi coklat, besi yang dibiarkan juga jadi berkarat. Kira-kira kenapa ya? Terlalu banyak atau terlalu lama terpapar udara, Ibu. Bagus, itu pendapat yang bagus. Emang di udara ada apa sih? Ada oksigen, Ibu. Ya, betul. Jadi, kedua hal tadi adalah contoh-contoh di mana suatu benda mengalami pelepasan oksigen. Adanya pelepasan reaksi oksigen, kemudian membentuk si apel jadi berwarna kecoklatan dan besi jadi berkarat. Jadi pada pagi ini kita akan belajar lebih lanjut kenapa zat-zat mengalami pelepasan oksigen. Di sini tidak hanya pelepasan oksigen, tapi kita juga belajar zat yang menerima oksigen tadi itu. Dalam kimia, kita mempelajarinya dalam bab redoks atau reduksi dan oksidasi. Ada 3 konsep nih. Konsep yang pertama yaitu reaksi yang menangkap dan melepas pelepasan oksigen. Lalu yang kedua, reaksi redoks sebagai penerima dan pelepasan elektron. Jadi di sini nggak cuma oksigennya aja, tapi kita juga belajar elektronnya juga. Lalu yang ketiga, reaksi yang didasarkan pada turunan bilangan oksidasi. Ada yang pernah dengar bilangan oksidasi? Pernah baca, Ibu, tadi malam sedikit-sedikit. Oke, nanti kita belajar lebih lanjut ya. Oksidasi yaitu pengikatan oksigen. Contohnya, unsur besi atau Fe dan oksigen kemudian berikatan menjadi Fe2O3. Jika reaksi reduksi, maka menjadi Fe3+ ditambah dengan O2. Jadi di sini zat yang mengikat oksigen itu sebagai reduktor, sementara zat yang melepas oksigen adalah oksidator. Kemudian ada konsep 2, reaksi reduksi dan oksidasi sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Perbedaan dari konsep yang tadi di bagian oksigen dan elektron. Oksidasi adalah pelepasan elektron, sementara reduksi adalah penyerapan elektron. Kemudian ada konsep 3, yaitu berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi merupakan muatan dari suatu unsur. Misal, ada unsur O2 muatannya 0. Jadi, satu unsur yang terdiri dari satu unsur saja itu muatannya 0. Atau
biasa disebut dengan unsur bebas. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Bisa dikerjakan terlebih dahulu. Pertama dikerjakan terlebih dahulu selama 5 menit. Kemudian berpasangan 10 menit. Lalu akan dipresentasikan satu-satu, oke? Berpasangannya dua-dua ya, berarti berpasangan. Siap, Ibu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Teman-teman sudah berusaha dengan baik. Jawaban-jawaban juga sesuai dengan konsep. Saya harap teman-teman terus belajar lagi ya untuk materi ini dan materi kedepannya dan materi kemarin-kemarin. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi atau pembelajaran, atau mau usul, Bu besok kayak gini, Bu besok kayak gitu, mau main games atau apa, segera hubungi Ibu saja, tidak apa-apa. Tetap semangat ya. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu di sini akan absensi terlebih dahulu ya. Nggih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Sofyan Asidik, hadir Ibu. Yang kedua, Siti Maria Ulfa, hadir Ibu. Yang ketiga, Wahyu Rizky Maulana, hadir Ibu. Intan Ratnasari, hadir Ibu. Yang kelima, Fajar Rizky Alamsah, hadir Ibu. Haning Wahyu Sukalestari, hadir Ibu. Oke, alhamdulillah ya hari ini pada hadir semua. Oke anak-anak, sekarang kita membahas tentang asam dan basa. Apa itu asam, apa itu basa? Apakah ada yang sudah mengetahui? Saya Ibu Sofian mengetahui apa itu ciri-ciri basa dan asam. Ciri-ciri asam yaitu masam bersifat korosif terutama terhadap logam. Larut dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan ciri-ciri basa yaitu pahit, bersifat licin, larut dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan pengertiannya yaitu basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan air hidroksida yaitu OH-. Sedangkan asam yaitu adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen yaitu H+. Oke, saya terima pendapatnya Sofian. Apakah teman-teman yang lainnya sudah mengetahui? Belum, Ibu. Oke, di sini kita akan membahas tentang asam dan basa. Yaitu pengertiannya ya seperti yang diucapkan seperti Sofyan Asidik, yaitu asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen, sedangkan basa adalah suatu senyawa
yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidroksida, yaitu OH-. Sedangkan ciri-cirinya yaitu asam, bersifat korosif, terutama terhadap logam, itu ciri-ciri asam. Sedangkan ciri-ciri basa yaitu pahit, bersifat licin, larut dalam air, dapat menghantarkan listrik. Kalau contoh-contohnya di bagian asam itu seperti cuka, asam sulfat, seperti itu. Sedangkan yang basa itu yaitu KOH, NaOH. Semua yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang dipertanyakan? Apakah ada yang masih bingung juga? Alhamdulillah Ibu, tidak ada. Oke, sekarang Ibu akan mengasihkan soal. Nanti didiskusikan ya. Baik Ibu. Oke, ini soalnya tolong perwakilan dalam satu kelompok. Oke anak-anak, ini kan sudah selesai melaksanakan presentasinya. Lah, kemudian Ibu akan mengevaluasi hasil presentasi kalian. Hasil presentasi yang dipresentasikan kelompoknya Sofyan ini sudah cukup bagus. Sedangkan yang di kelompoknya si Intan ini juga sudah bagus sih, tapi ada sedikit kurangnya. Udah, itu aja evaluasinya. Cukup sekian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.